Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi tantangan, seringkali kita menjadi kecewa dan putus asa. Keputusasaan, kekecewaan yang tidak segera ditangani biasanya akan berubah menjadi sebuah depresi. Di Jepang, saudara, ada sebuah hutan yang terkenal yaitu Aokigahara. Di hutan ini terkenal bukan karena keindahannya, karena banyak orang yang putus asa dan bunuh diri di sana. Biasanya kalau di tempat wisata, kita bisa melihat tulisan jangan membuang sampah, jangan merokok dan sebagainya. Di hutan Aokigahara, di situ tulisannya adalah jangan bunuh diri di sini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang yang bunuh diri di sana karena putus asa dan kecewa. Nah, kita akan belajar dari tokoh di Alkitab, saudara, yang menurut saya, bagi saya, dia punya permasalahan hidup yang berat. Tapi kita akan lihat apa saja yang dia lakukan. Langsung saja kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Bartimeus. Sekali lagi di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Nah, kita akan melihat, saudara, ternyata Bartimeus pun punya kehidupan yang sulit. Dia punya kehidupan yang berat. Kenapa? Dari ayat yang sudah kita baca, di situ kita bisa melihat bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis. Dan bukan pengemis yang normal, saudara, tapi dia seorang pengemis yang buta. Maaf, dia seorang pengemis yang cacat. Nah, mungkin kalau bisa saya bedakan ya, saudara, pengemis zaman dahulu dengan pengemis zaman sekarang sangat berbeda. Kenapa? Kalau di zaman sekarang banyak pengemis yang kaya, saudara, bukan pengemis yang miskin. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat sebuah berita di Bogor, ada seorang pengemis, ketika dia berangkat pengemis diantar oleh supirnya. Dia punya mobil, saudara. Bahkan di Pati ada seorang pengemis namanya Legiman. Dia sehari mengemis itu minimal dapat 1 juta. Bayangkan sebulan 30 juta mengemis, saudara. Tapi Bartimeus, dia bukan pengemis yang kaya, saudara. Dia pengemis yang miskin. Bukan hanya miskin, tapi dia juga buta. Dia seorang yang cacat. Bahkan dalam banyak tafsiran, dia cacat dari sejak lahir. Kita lihat, saudara, Bartimeus kondisinya dia sudah miskin, cacat, saudara. Saudara, kalau mungkin kita bayangkan kehidupan kita di posisinya Bartimeus, mungkin kita juga akan mengalami keputusasaan. Mungkin kita kecewa sama Tuhan. Kenapa saya berada di posisi seperti ini? Tapi kita akan belajar, saudara, dari kehidupan Bartimeus. Apa yang Bartimeus lakukan saat hidupnya penuh dengan tekanan. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke Markus pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-47 saya akan bacakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus mengemis, datang rombongan Yesus. Ketika Yesus lewat, Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebetulnya kalau kita baca pelan-pelan sepertinya ada yang aneh, saudara. Kenapa? Kita semua tahu Yesus itu anaknya Maria. Kita semua tahu Yesus itu anaknya Yusuf. Bahkan di event-event Natal seringkali kita melihat drama Yesus dan kedua orang tuanya. Kan harusnya Bartimeus mulai berseru, Yesus anak Yusuf atau Yesus anak Maria, kasihanilah aku. Tapi di ayat yang kita baca, Bartimeus tidak berkata demikian. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa Bartimeus berseru Yesus anak Daud? Karena Bartimeus tahu Mesias datang dari keturunan Daud. Saudara, kita bisa melihat meskipun Bartimeus itu buta matanya, tapi dia tidak buta hatinya, saudara. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias pada waktu itu, saudara, orang Yahudi punya konsep, punya pemikiran bahwa Mesias adalah seorang pembebas. Mesias adalah seorang penyelamat. Dan Bartimeus percaya akan hal itu. Dia buta matanya, tapi dia nggak buta hatinya, saudara. Dia percaya bahwa Yesus adalah seorang penyelamat. Mari, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam permasalahan, apakah kita masih percaya bahwa Yesus adalah seorang pembebas?
Apakah kita masih percaya bahwa Yesus adalah seorang penyelamat? Mari saudara kita belajar dari Bartimeus. Sekalipun dia buta matanya, tapi dia nggak buta hatinya. Selanjutnya saudara, apa yang dikerjakan oleh Bartimeus? Yang pertama, dia percaya bahwa Yesus adalah seorang penyelamat. Kemudian di ayat yang ke-48, saya lanjutkan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Bartimeus berseru saudara, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sekitarnya menegur dia saudara. Bahkan dalam terjemahan lain Bartimeus dibentak dan dimarah-marah. Saudara bisa bayangkan ketika kita berada di posisinya Bartimeus. Justru orang-orang yang di sekitarnya Bartimeus tidak membantu Bartimeus saudara. Justru orang-orang di sekelilingnya sepertinya justru melemahkan iman dari Bartimeus. Mungkin kita seringkali mengalami hal demikian ya. Ketika kita dalam permasalahan justru orang-orang di sekitar kita sepertinya nggak mau membantu kita. Bahkan melemahkan iman kita. Tapi di ayat yang kita baca barusan saudara. Dikatakan Bartimeus semakin keras berseru. Artinya apa? Bartimeus punya tekad yang kuat saudara. Dia punya semangat yang kuat saudara. Mari saudara ketika kita menghadapi permasalahan, mari kita harus punya tekad yang kuat, punya semangat yang kuat. Jangan berputus asa ketika orang-orang di sekitar kita tidak mau menolong kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saudara, saya bacakan di ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti ketika mendengar seruan Bartimeus dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, memanggil Bartimeus dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat yang ke-50 saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Bartimeus dipanggil oleh Yesus saudara, di sini dikatakan ia menanggalkan jubahnya. Sebetulnya kalaupun ayat ini nggak ditulis nggak masalah saudara. Kenapa? Perkataannya ini tetap nyambung saudara. Ketika Bartimeus dipanggil, bisa saja ayat ini dituliskan ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Tapi di ayat ini saudara dikasih keterangan lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kenapa Bartimeus perlu repot-repot menanggalkan jubahnya saudara? Kalau saya yang jadi Bartimeus ketika dipanggil Yesus, saya tetap bisa pakai jubah saya kemudian bertemu dengan Yesus. Tapi itu nggak dilakukan Bartimeus. Bartimeus menanggalkan jubahnya kemudian bertemu dengan Yesus. Kenapa saudara? Jubah saudara pada waktu itu sangat penting buat pengemis. Kenapa? Ketika seorang pengemis itu akan mengemis saudara, biasanya jubahnya itu akan dilepaskan. Kemudian ditaruh di depan pengemis tersebut. Tujuannya jubah itu saudara, itu digunakan untuk tempat menaruh uang. Jadi kalau zaman sekarang pakai kaleng dan sebagainya. Kalau zaman dahulu itu pakai jubah saudara. Dan ketika Bartimeus dipanggil oleh Yesus, jubah itu ditanggalkan saudara. Kemudian ia berlari kepada Yesus. Maksudnya apa saudara? Bartimeus punya keyakinan ketika aku bertemu dengan Yesus, aku gak akan jadi pengemis lagi saudara. Kita lihat Bartimeus punya keyakinan yang kuat. Ia hidupnya akan berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Kita lihat saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus, dia percaya hidupnya akan berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Dan sebagai yang terakhir saudara, di ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sebagai bagian terakhir saudara, ketika Bartimeus berjumpa dengan Yesus, Bartimeus meminta hal yang di luar dugaan saudara. Bartimeus tidak meminta uang, Bartimeus tidak meminta jabatan, Bartimeus meminta kesembuhan. Kenapa saudara? Kalau uang Bartimeus bisa dapatkan dari orang. Kalau jabatan orang lain bisa berikan saudara. Tapi kalau kesembuhan gak ada orang yang bisa berikan. Itu yang diminta oleh Bartimeus. Dan ayat yang ke-52, ketika Bartimeus meminta yang orang lain gak bisa berikan, ayat yang ke-52, Yesus berikan yang orang lain tidak bisa berikan saudara. Mari saudara, ketika kita punya permasalahan, kita mau belajar dari kehidupan kehidupan Bartimeus. Dia punya tekad yang kuat, dia tidak pantang menyerah, dan dia percaya ketika berjumpa dengan Yesus kehidupannya akan berubah. Mari saudara, saat kita menghadapi permasalahan, jangan kecewa, jangan putus asa, Tuhan ada buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa belajar dari kehidupan Bartimeus. Mungkin di masa-masa yang sulit ini Tuhan,
mungkin ada dari kehidupan kami, yang kehidupan kami di dalam tekanan, banyak permasalahan yang mungkin kami hadapi, tapi kami mau belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau kecewa, kami tidak mau putus asa, karena kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak yang masih di dalam bangku sekolah. Biarlah Tuhan di tahun ajaran yang baru ini Tuhan, mungkin ada hal yang baru Tuhan yang mungkin akan dilakukan. Biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, mungkin ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Biarlah Tuhan Kau menolong anak-anak ini Tuhan, ketika mereka bersekolah Tuhan, dengan situasi yang baru ini Tuhan, itu tidak menghambat mereka untuk Tuhan mereka belajar. Kau juga menolong orang tua dalam mendampingi anak-anak Tuhan di masa sulit ini, berikan kesabaran, berikan hati yang tulus Tuhan untuk mereka boleh membantu anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, masih di tahap masa yang sulit ini Tuhan, kiranya Kau melindungi lansia yang ada Tuhan. Di masa tua mereka, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan untuk anak-anak juga Tuhan, mereka yang rentan akan virus ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong menjaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh semakin mengenal kebenaran, boleh semakin tercerahkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan umat-Mu Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.